Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Baik. Ya. Tapi kita doa dulu ya sebelum melanjutkan aktivitas kita. Ada yang mau bantu Bapak baca doa hari ini? Boleh, silakan Anda. Berdoa mulai. Doa sesama. Nah ya, semoga kita lancar. Jadi anak-anak ini kita lanjutkan lagi sesi di minum kelompok kita yang part keberapa nih? Udah keempat ya, udah 4 kali kita pertemuan. Nah, seru ya? Seru. Sangat menginspirasi, sangat memberi penambah pengetahuan. Kita adakan lagi kali ini. Tentunya Bapak ingin sekali lagi memberikan pemahaman kepada kita semua. Kegiatan kita ini tetap menjunjung tinggi asas-asas yang telah kita ketahui. Siapa masih ingat asasnya kemarin? Boleh? Kerahasiaan, apa lagi? Sukarela, ada lagi? Terbuka. Jadi kan sebelum pertemuannya itu Bapak ingatkan juga lagi nih, berarti kegiatan kita ini akan terjaga kerahasiaan sampai hari ini rahasianya masih terjaga. Masih sukarela Anda semuanya? Masih. Bapak yakin dari wajah-wajahnya sumringah, tidak ada yang terpaksa. Ya baru datang ke sini dengan perasaan sukarela? Sukarela. Iya karena juga sukarela. Ya, dan Bapak anak-anak terbuka juga, informasi disampaikan, Bapak akan menyampaikan asal informasi itu layak dan patut Bapak sampaikan dan jika Anda semua tidak perkenankan. Bapak masih ingat? Ini ada Nanda Tiara, ada Nanda Rodia, ada Nanda Rana, ada Ananda Elvina dan Ana. Tapi kalau teman-teman masih ingat teman-teman yang lainnya? Masih. Oke, Ananda Hana, Bapak mau dari 3 dari sini siapa aja namanya? Tiara, Bia, Rana. Berpikirnya tuh kayak Albert Einstein. Oke, kalau Tiara masih ingat teman yang 2 nya? Masih Pak. Siapa? Elvina sama Rehana. Padahal bertiga ini satu. Kalau Bapak masih ingat? Masih Pak, Bapak Sandi. Bapak tertawa Tiara terus sekali ya. Oke, Bapak. Itu namanya ada bentuk penghargaan kepada sesama. Berarti teman-teman semuanya sudah tahu bagaimana kita saling menghargai, saling menerima, artinya informasi apapun nanti yang disampaikan juga kita dapat untuk saling menerima, menjaga dan memberikan hal-hal yang menarik. Ya, tetap di kelompok ini adalah menambah pemahaman, pengetahuan kita bersama tentang informasi terbaru yang menarik, yang relevan dan sesuai dengan Anda yang perlu kita diskusikan dalam kegiatan hari ini. Ya? Semuanya sudah siap? Adakah yang mungkin masih ada yang tertinggal, ada hal yang dibutuhkan untuk kamar mandi atau apa? Tidak ada? Sudah siap semuanya ya? Bapak rasanya sudah cakep-cakep ya, udah rapi, sudah siap dan style. Bapak ingatkan sekali kita akan masuk kegiatan kita ini. Seperti biasanya kita akan bahas nih hal-hal yang akan kita bahas. Dan tentunya Bapak sekali lagi mohon kesukarelaannya, kesiapannya. Kita mulai? Kalau kita mulai hari ini kita akan coba bahas lagi, tapi ini yang relevan dan sesuai dengan diri Anda. Apa sih hari ini yang mungkin masih menghantui pikirannya, yang masih membuat penasaran, yang ingin dipertanyakan selama ini, dan mungkin butuh ruang untuk bercerita, butuh pendapat, butuh masukan dari teman-temannya. Nah, ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu secara sukarela? Boleh kan? Kalau saya pengen bahas tentang boros Pak. Boros. Ya, Pak. Boros dalam arti apa nih, Rana? Keuangan Pak. Keuangan ya. Berarti Rana ingin bahas tentang bagaimana sekarang ini banyaknya boros dalam belanja gitu ya, boros dalam keuangan. Ada yang lain? Saya Pak. Boleh kenal dia? Saya mau bahas tentang FOMO. FOMO dalam kehidupan sehari-hari gitu ya dia. Yang ingin dia fokuskan di FOMO dalam apa nih? Misalnya kayak hal-hal yang misalnya kita nggak mampu gaya hidup seseorang itu kita lihat di media sosial karena banyak yang melakukan kayak itu, jadi kita pengen juga jadi ikut-ikutan. Oke, berarti FOMO dalam mengikuti aktivitas kegiatan kehidupan sosial dari media sosial gitu ya. Anda yang lainnya ada? Saya Pak. Oke, boleh ya. Kalau saya kebalikan dari FOMO Pak. Kalau terbalik berarti jomo. Oke. Iya Pak, dia ada FOMO tuh. Oke, ada juga Kebalikannya jomo. jomo. Apa tuh jomo? Jomo tuh joy of missing out. Itu tuh dia perasaan yang dia tuh tidak masalah kalau misalnya dia ketinggalan tren tadi Pak. Oke, aku nggak apa-apa kalau tinggal gitu nggak ikut-ikutan kali. Oke, boleh, menarik ya dari dia, dari Tiara juga Rana tadi. Yang lain ada lagi? Boleh? Prokrastinasi akademik Pak. Prokrastinasi boleh.
dalam menunda-nunda pekerjaan tugas dan PR gitu ya. Oke. Boleh. Kalau dari Elvina ada? Menurut pribadi mungkin pengen bahas ini Pak, banyaknya belajar yang lebih sering menggunakan AI dalam akademiknya sehingga itu tuh nggak murni dari dia sendiri. Oke, kalau dari Elvina dalam penggunaan AI ya, yang lagi viral sekarang ya, Elvina masih digunakan oleh siswa, bahkan mahasiswa, bahkan guru juga pakai gitu ya. Itu sebuah teknologi ya. Nah, teknologi ya yang hari ini membantu tapi sangat-sangat membantu tapi ada penyalahgunaannya juga. Menarik semuanya Ananda. Tentu dalam hal ini kita akan bahas satu topik ya yang kiranya akan relevan dan sesuai. Nanti akan kita pilih satu, kita kemukakan. Yang lainnya akan kita bahas. Nah, sampai pertemuan kapanpun itu. Ini kan sambung dulu ke pertemuan kemarin. Tapi sebelum itu, supaya tidak boring dan bosan, Bapak ingin coba cek semangatnya terlebih dahulu. Bapak ingin Ananda semuanya coba berpegangan tangan, telunjuknya sebelah kanan, telapaknya sebelah kiri. Mungkin boleh ya ke sini ke Hana. Oke. Rana ke Elvina. Masih ingat permainan ini? Masih. Bapak mau coba cek dulu semangat dan pemahaman dan konsentrasinya. Hari ini kita setiap ada flu BK tangkap tangan temannya. Hari ini kita sedang berada di ruang BK. Pada hari ini hari Rabu, kita bersama-sama melihat kegiatan bersama. Biar cepat menangkap ya. Kegiatan bersama ini dilaksanakan di daerah yang bernama Bandung. Nah, di Bandung. Di Bandung, Surabaya. Ternyata ada mobil BM. Mobil BM ternyata ada rombongan orang BP. Bersama kita. Siapa yang ketangkap? Kita Surabaya Elvina? Nggak ada. Oke, berarti semuanya semangat dan masih bergembira. Semangat. Oke. Ada dari Rana tadi yang akan coba menarik tentang keborosan. Ya, kalau dari Bia tadi ada FOMO, dari Tiara ada JOMO, kalau dari Hana tadi menyampaikan tentang prokrastinasi. Nah, kalau prokrastinasi menunda-nunda kerjaan tugas ya. Jadi kalau dari Elvina tadi juga membahas tentang AI ya, tentang kecerdasan buatan yang digunakan oleh siswa atau mahasiswa. Dari hal tersebut kira-kira yang sangat menarik akan kita bahas hari ini hal apa ya? Bisa menangkap Bapak kan juga lah. Oke, mungkin boleh dari Ananda Hana dulu. Menurut saya AI Pak, karena kayaknya yang banyak penyalahgunaan Pak. Oke, kalau dari Rana AI. Kalau dari dia? Sepakat, setuju. Oke, suai. Sama Pak. Sama. Iya. Suai. Kalau dari Hana? Ini apa? Suai. Nah, dari Elvina? Oke, berarti dari Elvina yang juga mengungkapkan sangat relevan dan sesuai yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang AI atau kecerdasan buatan yang hari ini banyak kita dengar, bahkan ada yang menggunakan ya, bahkan yang juga sering hari-hari kita lewat, kita gunakan, kita amati, pokoknya sangat dekat dengan diri kita. Sejauh ini ada yang tahu informasi tentang AI ini di mana? Boleh ya Bia? Jadi menurut saya itu AI itu sebagai alat bantu kita. Nah kalau dulu tuh kan kayak kita cuma nyarinya tuh misalnya kita cari di Google ya, dulu tuh banyak banget artikel ataupun hal-hal yang lain yang misalnya harus kita baca satu-satu gitu. Nah tapi kalau dari AI ini kita bisa bertanya suatu topik atau suatu hal. Nah dia tuh merangkum dari beberapa sumber yang udah ditemukan dia. Jadi tapi kita pandai-pandai lagi ke kita gimana kita mengolah informasi yang disampaikannya itu, jadi kita nggak yang itu tadi kayak menyalahgunakan langsung kopas atau langsung ambil data. Kalau dari dia AI itu bentuknya tuh
kumpulan gitu ya informasi yang telah dirangkum dari berbagai macam sumber yang ada di internet. Nah, gitu. Dibantu oleh AI ini tadi, kecerdasan buatan robot sekarang gitu ya. Kalau yang dari teman-teman lain ada pendapat apa? Boleh silakan Rana. Yang saya tahu lagi banyak bahasa orang tuh Pak, karena dia sebenarnya nggak pakai AI itu cuma untuk ngerangkai kata. Misalnya dia cuma tahu kerangka pikirannya gitu kan Pak, kerangka ini bikin apa, esai misalnya, dia tahu kerangkanya aja, jadi dia pakai AI untuk panjangin gitu Pak. Kan kalau esai itu harus panjang kan Pak, nah jadi dia pakai AI itu untuk memperbanyak kata-katanya gitu Pak. Oke, kalau tambahan dari Rana itu untuk menambah lebih luas dan lebih panjang informasi yang kita dapatkan gitu ya Rana. Jadi kalau dapat Bapak cerna dan pahami dari informasi dari teman-teman itu sangat benar dan betul ya. AI itu kecerdasan buatan yang ada hari ini itu adalah memang dia merangkum nih dari beberapa sumber informasi itu. Ada informasi itu yang valid, ada juga yang terkadang belum valid gitu ya. Dia akan membantu kita apa yang kita butuhkan gitu. Teman-teman di sini sebelum menggunakan AI menggunakan apa? Kalau Hana gunakan apa? Google. Tapi harus dicari satu-satu gitu, Pak. Buka satu-satu jadi Lama itu nanti ketik lagi gitu ya. Brandly maaf kalau salah itu. Script, kalau script apa kata-katanya nggak bisa dibuka screenshot. Susah ya. Kalau dari Tiara dulu sebelumnya gunakan sebelum ada AI. Pakai Brandly. Pakai Brandly itu juga. Kalau dari El sendiri? Pakai Google juga. Berarti dengan adanya AI hari ini itu sebenarnya sangat memudahkan kita ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir, oke, sangat memudahkan kita dalam mencapai atau mencari informasi yang kita inginkan. Tapi dari AI hari ini hadir, sebenarnya ada hal yang baik dan ada hal yang buruk juga gitu. Yang Anda ketahui nih, kita bicara yang baiknya aja. Salah satunya tadi dapat informasi nih secara cepat. Nah, kalau dari pengalamannya atau dari sahabat, dari teman atau dari pengamatan sehari-hari, ada nggak lagi hal yang positif yang didapatkan? Boleh Anda Rana? Ada, saya dengar Pak, teman saya itu karena nggak bisa curhat ke orang, jadi curhat ke AI Pak. Jadi kalau dia lebih stres apa, AI itu kita teman Pak. Oke. Itu sangat bagus juga teman-teman. Apalagi di BK hari ini juga menggunakan AI gitu. Artinya kita menggunakan itu sebagai media, sebagai perpanjangan tangan supaya hal yang ingin kita sampaikan itu lebih maksimal dan lebih optimal. Kalau dari Rana seperti itu, ada teman yang curhat gitu. Halo AI, hari ini aku lagi sedih. Nanti dia jawab apa tuh Ran? Ya kamu sedih ya gitu. Kadang itu Pak, responnya kayak benar-benar teman gitu Pak. Oke teman, kamu lagi sedih ya gitu ya. Mungkin lebih kalah konselor sama AI mungkin ya. Tapi dia tidak merasakan yang namanya empati secara langsung. Mungkin hanya itu perbedaannya. Kalau dari lain ada, boleh Hana? Buat gambar, buat musik, Pak. Oh, dari AI. AI sekarang Pak, makanya ada yang sekarang tuh hati-hati. Kayak orang tua kita kan sering ada kata pocong-pocong, padahal itu AI kan Pak. Oh, iya. Kenapa penggunaan AI sekarang? Ada kan yang disalahgunakan juga kan Pak. Kayak foto orang yang seharusnya tidak dibuat seperti itu jadi dibuat hanya karena AI. AI itu tinggal kita ketik aja yang kita mau, dia langsung buat tuh Pak. Apa yang seperti kita inginkan. Oke, kalau dari Hana dapat Bapak ambil nih, katakan oleh Hana itu sebenarnya kalau dari dua nih dari Hana, ada positif dan negatif, langsung plek ketiplok. Kalau dari positifnya tadi itu sangat membantu kalau kita nggak perlu lagi nih datang ke orang fotografi untuk editkan foto supaya cerah, supaya lebih kurus gitu kan, nggak perlu lagi latar belakang gitu ya. Cukup dengan perintahkan dengan AI gitu ya, sangat membantu. Tapi dampak negatifnya juga tadi bisa membuat suatu hal yang membuat kepercayaan publik, membuat hal kebohongan itu lebih mudah juga gitu ya. Karena pocong, apa nih pocongnya? Kata dulu Bapak dengar. Bagel pocong. Bagel pocong. Kenapa? Bagel pocong itu bentuk AI gitu. Karena dia itu dibikin kan sama orang, sempat diajar juga di kampung saya kemarin. Karena dia tuh ngetok-ngetok rumah, terus dia pakai kostum pocong dan dia pegang senjata tajam. Oh, ya Allah. Jadi kayak dia tuh di video Iya, ya, iya. jadi kayak dia ngetuk-ngetuk pintu, terus ada orang keluar, terus rame ternyata mereka tuh ada 3 sampai 5 Ada komplotannya. Tapi itu AI. Ternyata AI yang orang setelah dicari tahu kemarin di polisi kan di penjara lagi diselidiki. Diselidiki
diselidiki sama polisi, baru ternyata itu memang AI, baru dia ditutup orang yang membuatnya. Berarti orang ini untuk menakuti masyarakat lagi. Tapi itu teman-teman. tetap tidak kelihatan Pak Benar. walaupun AI. Oke. Karena halnya salah gitu ya. Iya. Nah, itu juga sudah dapat juga dampaknya. Ada nggak kiranya lagi dampak yang positif atau bahkan boleh juga dampak negatifnya teman-teman ketahui lagi? Oke, boleh silakan ya. Kalau dampak positifnya tentunya kecerdasan buatan itu bisa bantu kita sebenarnya untuk misalnya kita udah buntu nih dalam mengembangkan yang kayak di belakang tadi. AI itu bisa bantu kita. Mungkin dia nggak bisa ngasih semua, tapi setidaknya dia bisa bantu menyempurnakan kerangka yang udah ada gitu. Oke, kalau dari L itu menyempurnakan gitu ya, bukan kita bergantung ya L, nah, bukan semata-mata harus AI itu yang mengerjakan, tapi kita mencoba untuk mungkin masukan gitu ya, saran gitu. Bapak yakin teman-teman butuh hal itu, tapi hal ini adalah bagaimana kita penggunaannya. Nah, terkait ini, menurut teman-teman yang ada nih, gimana cara bijak nih untuk menggunakan AI ini? Kalau dari teman-teman, Saya Pak, boleh Ana? yang pertama sesuai kebutuhan pastinya. Sesuai kebutuhan. Misalnya saya butuh untuk edit foto, latar belakangnya ya udah edit aja. Nggak boleh salah gunakan misalnya, buatlah foto ini dalam keadaan seperti ini yang menyalahi aturan atau searah gitu kan Pak. Terus juga yang kedua, kita juga harus tetap membandingkannya dengan realita gitu Pak. Misalnya kayak kita mau buat esai, kita harus kerjain dulu. Kita harus membuat AI itu sebagai salah satu referensi gitu Pak. Jadi nggak seplok-plok kita niru AI. Mungkin itu Pak yang membuat kita bisa jadi terbiasa tetap kehidupan kita tuh di real dengan di maya tuh jadi seimbang. Oke, berarti kalau dari Hana sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang lain sesuai dengan apa lagi? Jadi kalau kita harus bijak menggunakan AI. Mungkin Pak, kita kalau menggunakan AI itu apa yang perlu aja gitu. Terkadang kan kita kepo nih hal-hal yang seharusnya nggak kita cari, bahkan kita cari gitu ya. Nah, Bapak pernah dengar informasi nggak mama-mama orang-orang yang masih minim dengan teknologi, dengan digital ya, dia bahkan sekarang melihat ular lah yang terbang ya, naga lah yang katanya, mungkin yang pocong tadi gitu ya. Bahkan ada yang lebih mirisnya lagi yang kena tipu tuh anaknya yang katanya kecelakaan, anaknya lah yang katanya kena harus bayar ini bayar itu, dipalsukan lah notaris, banyak kebohongan. Nah, hal itu harus dihindari gitu ya. Itu sama seperti kita menggunakan obat-obat terlarang juga seperti itu. Gunakan saja secukupnya gitu ya. Bukan maksudnya menggunakan obat terlarang secukupnya ya, sesuai anjuran dokter gitu, obat-obatan gitu ya, bukan obat terlarang ya. Disclaimer. Itu digunakan. Klarifikasi. Begitu juga dalam penggunaan AI. Nah, artinya harus sesuai dengan yang teman butuhkan dan teman ketahui Anda semuanya. Lalu dalam penggunaan AI, jangan cuman hanya sekedar mendapatkan informasi yang mentah. Iya kan? Harus tahu dulu nih sumber informasinya dari mana, valid nggak, benar nggak, ada nggak gitu. Nah, jangan, ini udah ada loh di internet, berarti ini pasti. Kan dalam kehidupan sehari-hari aja, informasi yang pasti akan ada kemungkinan kesalahan ataupun kecacatan informasi. Ya, itu dari hal kebijakan kita dalam menggunakan. Oke, Anda semuanya sudah paham lah ya, udah tahu ya dengan hal-hal apa yang harus kita ketahui dengan kecerdasan buatan. Sudah Pak. Sepertinya sudah lemah-lemah letih lesu lagi. Sekarang silakan tatap muka teman di sampingnya. Sampai mana Nah, Pak? ini berdua. Kalau ini bertiga, boleh bertiga. Tatap muka teman bertiga. Dah, pejamkan matanya. Ya, pejamkan dulu matanya. Lihat aja kan? Semuanya. Bapak juga pejam nih kan? Nah, nengok nih. Kalau nengok nanti berubah jadi AI. Nah, sekarang silakan lihatkan wajah terjeleknya teman-teman. Buka matanya ya. 3, 2, 1. Kayak yang ini. Kayak mana?
Itu Bapak Ibu lihat, ternyata teman-teman hari ini masih bisa berekspresi, masih bisa melihatkan apa yang ada. Itulah yang tidak bisa dilakukan oleh AI ataupun kecerdasan buatan AI hari ini. Nah, jadi apa bedanya? Konselor tidak akan tergantikan oleh AI karena dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Tiara tidak akan pernah tergantikan oleh AI karena bisa AI lihatkan wajah jeleknya, ya, wajah leluconnya, ya. Si dia juga seperti itu. Nah, Rana juga seperti itu. Elvina juga itu. Seperti itu. Hana juga seperti itu. Oke, Anda semuanya. Bapak rasa untuk informasi AI ini cukup hari ini karena kita masih keterbatasan sekali di sekolah kita, di tempat kita, di kampus kita, di lingkungan pendidikan kita hari ini. Pokoknya ya, dimanapun hari ini kegiatan di bidang konseling itu sangat terbatas. Ya. Di sekolah itu sekarang siswa 500, guru BK cuma 1. Di kampus mahasiswa bahkan beribu, guru BK atau konselornya cuma 2, sangat terbatas ya. Nah, begitu juga di lingkungan pendidikan kita hari ini ya, teman-teman. Saya besok yang gantikan. Amin. Untuk gantikan 1 guru BK 1000. Oke. Bapak harap besok kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya dengan kelompok selanjutnya. Setelah ini kegiatan kita akan berakhir, tapi sebelum berakhir Bapak akan coba minta dulu kesan atau hasil yang Anda dapatkan dari hari ini, dan tentunya ini nantinya akan menjadi suatu hal yang lebih baik ke depannya. Tapi dari sebelum itu Bapak ada satu part yang ingin Bapak sampaikan hari ini bersama kita untuk coba menggunakan AI dengan bijak. Oke, Pak. Menggunakannya dengan bersama kita berkomitmen seperti biasa. Komitmennya Bapak hari ini mau satu-satu lah. Boleh? Boleh. Satu-satu, tapi Bapak akan lempar-lempar dulu. Nanti siapa yang tertunjuk, siapa yang tak bisa jawab, dia yang bilang komitmennya dulu. Oke, ini spin nih. Spin wall ya. Oke. Tapi Bapak akan sebutkan nama 3 wilayah, ada darat lalu udara. Ya, darat lalu udara. Kalau tidak dapat dia langsung menyebutkan komitmennya. Oke. Apa yang ada benda di darat, apa benda yang ada di laut, apa yang ada udara, sebutkan dalam waktu 3 detik. Kalau tidak bisa sebutkan komitmen. Darat lalu udara udara. 1, 2, 3. Saya komitmen. Saya mulai hari ini akan menggunakan AI dengan bijaksana sesuai kebutuhan dan tidak akan pernah menyalahgunakannya. Terima kasih. Terima kasih. Tidak menyalahkan penggunanya. Darat. 1, 2, 3. Ayam. Udara. 1, 2, 3. Oke, komitmen. Saya berkomitmen akan menggunakan AI sesuai dengan kebutuhan saya dan juga mencari tahu informasi yang diberikan AI itu lebih dalam, nggak hanya kopas ataupun meniru jawaban dari AI. Oke. Udara. 1, 2, 3. Komitmen. Burung ya. Oke, laut. 1, 2, 3. Udara. 1, 2, 3. Udara. 1, 2, 3. Komitmen. Saya berkomitmen. Kembali lagi ke Tiara. Saya berkomitmen akan mencari informasi berdasarkan fakta dan data, Pak. Jadi nggak kopas AI mereka. Plek ya. Udara. 1, 2, 3. Nggak, saya mau komitmen. Daripada mikir ya. Silakan. Saya berkomitmen akan memakai AI dengan baik sesuai yang saya butuhkan. Kalau dari Elvina terakhir mungkin di darat. Dan komitmen untuk depannya itu lebih bijaksana dalam menggunakan AI dan juga tidak menyalahgunainya, dan juga lebih banyak berinteraksi dengan orang sekitar. Boleh kita tepuk tangan lebih. Oke, kita memang sudah mau berakhir lagi. Udah 2 kali mau berakhirnya. Ini memang Bapak mau minta kesan aja lagi nih sama hasil dari teman-teman. Ada yang ingin menyampaikan atau Bapak minta kesediaan aja? Oke, silakan Anda lihat. Menurut saya kegiatan kita yang keempat kali ini Keempat kali. sangat bermakna dan bermanfaat. Jadi kayak kita tuh jadi lebih dekat dan juga bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Terus juga penggunaan AI, ternyata AI itu nggak bisa sembarangan kita gunakan. Kayak tadi ternyata banyak orang yang tipu karena ada apa namanya
dibuat dengan AI, jadi itu menipu orang dan membuat hoax lah di masyarakat. Sudah untuk menyampaikan kesan hasilnya cukup. Cukup. Sekarang Bapak minta kesan dan harapan. Mungkin hal yang Saya nanti aja lah, Pak. nanti aja. Kesan atau harapan untuk kegiatan kedepannya? Harapan! Harapan boleh. Pak, Boleh. menurut saya Oke, terima Hana. kasih Bapak sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dari kegiatan ini saya dapat banyak sekali kebermanfaatan. Semoga kegiatan ini kedepannya akan terjadi lagi, Pak. Dengan ruangan yang sama, hari yang sama, orang yang sama, jam yang sama, Pak. Karena sangat seru sekali. Ruangannya udah nyaman ya. Sangat. Ini ruang bimbingan ini memang hanya ada di BKK ini. Iya, Pak. Dingin, karpet merah kok kentang nih. Baju aku merah sampai ke atas nih. Nanti kayak box. Nampak kali dutanya ya. Apa duta juga dulu. Duta sampo lain. Akhirnya ada semuanya. Sepertinya kalau kita teruskan nanti aktivitas selanjutnya akan terbengkalai. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Kita tutup lagi dengan doa. Ada yang mau bantu Bapak tutup dengan doanya? Coba. Boleh, Anan. Dia ini leader. Yes. Woman leader. Ketua OSIS di Ketua OSIS. Oke. Silakan, Bir. Berdoa nggak? Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Bapak ucapkan kepada Anda semua. Semoga hal yang didapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita berjumpa di lain waktu dan Bapak berharap komitmennya sama-sama kita pegang, kita laksanakan sebaik-baiknya ke depannya. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.